Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Febrianti Tantiasari dengan NIM 242110476. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahan ajar IPAS kelas 4 SD atau MI yang berjudul Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat. Materi ini membahas tentang peran, tugas, tanggung jawab, peraturan, dan interaksi sosial yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya, pada bagian kata pengantar, dijelaskan alasan penyusunan bahan ajar ini. Bahan ajar dibuat untuk membantu siswa memahami peran dan tanggung jawabnya baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, materi disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Selanjutnya, pada daftar isi dapat kita lihat bahwa bahan ajar ini terdiri dari 3 topik utama. Topik pertama tentang peran dan tugas, topik kedua tentang peraturan dan tanggung jawab, dan topik ketiga tentang interaksi sosial. Di bagian akhir juga terdapat rangkuman, latihan ulangan, praproyek, refleksi, dan glosarium. Di sini terdapat capaian pembelajaran di mana peserta didik mampu memahami dan menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab dirinya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dalam berinteraksi dengan orang lain serta mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota komunitas. Dan ada tujuan pembelajaran yang disusun mulai dari kemampuan mengingat sampai membuat karya sederhana. Selanjutnya adalah peta konsep. Peta konsep ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik dalam bab ini. Melalui peta konsep ini, siswa dapat mengetahui alur pembelajaran yang akan dipelajari dari awal sampai akhir. Topik pertama membahas tentang peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati aktivitas yang ada di sekitarnya untuk mengenali berbagai peran yang dimiliki setiap orang. Poin pertama yaitu peranku di lingkungan sekolah. Pada materi ini dijelaskan bahwa peran utama siswa di sekolah adalah sebagai peserta didik. Sebagai siswa, mereka memiliki tugas belajar dengan rajin, menghormati guru, menaati aturan sekolah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain di sekolah, siswa juga memiliki peran sebagai anggota masyarakat, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti, membantu tetangga, dan menjaga kerukunan dengan orang lain. Selanjutnya ada ayo menyelidiki. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui berbagai peran yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Mengapa peran manusia itu beragam? Apakah peran kita di rumah sama dengan peran di sekolah dan di masyarakat? Sekarang kamu dan teman-temanmu akan menyelidiki pertanyaan berikut. Mengapa peran manusia itu beragam? Apakah peran kita sama di setiap lingkungan? Ikuti instruksi berikut untuk melalui penyelidikan sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh gurumu. Yang kedua, diskusikan bersama anggota kelompok peran dan tugas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kelompokkan tugas tersebut seperti pada contoh tabel berikut. Di situ sudah ada contoh tabelnya. Terus yang keempat, kalian dapat menuliskannya di buku. Yang kelima, presentasikan di depan kelas untuk saling berbagi pengetahuan dengan temanmu di kelas. Yang terakhir, perhatikan saat temanmu berbicara ya. Di situ ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari topik ini adalah setiap orang memiliki lebih dari satu peran. Peran tersebut bisa berubah sesuai dengan lingkungan tempat seseorang berada. Pada bagian belajar lebih lanjut, peserta didik diajak untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Pada topik kedua, siswa mempelajari pentingnya peraturan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada ayo mengamati,
Jadi siswa itu disuruh mengamati, yang dimana sebelum mempelajari lebih lanjut topik pada bab ini, kalian perlu mencari tahu terlebih dahulu apa itu peraturan dan bagaimana peraturan diterapkan. Ayo kita lakukan aktivitas tersebut. Yang pertama, kalian dapat berkumpul dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru. Yang kedua, guru kalian akan meminta perwakilan kelompok mengambil kartu hasil tulisan atau gambaran lokasi tertentu. Yang ketiga, setelah mengambil kartu, silakan diskusikan bersama kelompok. Yang keempat, tuliskanlah dalam buku tugas hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel berikut. Nah, di situ ada contoh tabel. Selanjutnya yang kelima, pada aktivitas kali ini kalian akan menggunakan metode jigsaw yang akan dijelaskan oleh gurumu. Yang keenam, akhir dari kegiatan kali ini, perwakilan setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran. Yang ketujuh, pastikan kamu memperhatikan teman yang sedang berbicara. Nah, di bagian ini tentang peraturan dan tanggung jawabku. Jadi, awalnya siswa diajak berpikir dulu tentang aturan-aturan yang ada di sekitar mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dari situ, siswa akan memahami kalau sebenarnya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu disebut peraturan. Peraturan dibuat supaya setiap orang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di materi ini juga dijelaskan bahwa setiap tempat punya aturan yang berbeda-beda. Makanya ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang artinya kita harus menghormati dan mengikuti aturan di tempat kita berada. Nah, setelah itu siswa masuk kegiatan ayo menyelidiki. Di sini mereka mengisi tabel amati, pikirkan, dan ingin tahu. Jadi siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga diajak berpikir kenapa aturan itu perlu ada dan apa manfaatnya. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa lebih sadar bahwa mematuhi peraturan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ayo menyelidiki ini, siswa diminta menuliskan berbagai tanggung jawab yang dimiliki di lingkungan sekolah dan masyarakat. Setelah itu, siswa memberi tanda checklist pada tanggung jawab yang sudah mereka lakukan. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk mengenali, menilai, dan membiasakan diri melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak hanya memahami materi, tetapi juga menerapkannya secara nyata. Di situ ada kesimpulan. Pada bagian ini, siswa diminta membuat kesimpulan mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan melaksanakan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami bahwa peraturan dan tanggung jawab saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang tertib. Pada bagian belajar lebih lanjut, siswa diajak memahami bahwa tanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri dan sesama, tetapi juga terhadap lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menjaga lingkungan serta ikut melestarikan budaya yang ada di sekitarnya. Topik ketiga membahas tentang interaksi sosial. Materi ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Di situ ada ayo mengamati. Jadi sebelum mempelajari bagaimana interaksi sosial diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat, amati dulu interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat tempat kamu tinggal. Buatlah tabel amati, pikirkan, ingin tahu. Berikut di buku tugasmu, lakukan instruksi yang ada di setiap tabel. Nah, itu ada contoh tabel yang terdapat amati, pikirkan, dan ingin tahu. Setelah menyelesaikan kegiatan, selanjutnya kalian akan mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalian dapat membuatnya dalam berbagai bentuk seperti tulisan, komik, maupun yang lainnya. Pada materi ini, siswa belajar bagaimana cara berinteraksi yang baik, seperti saling menghargai, menghormati, bekerja sama, dan menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain. Di situ ada ayo menyelidiki.
Apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan interaksi sosial? Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh gurumu. Yang kedua, sebagai petunjuk cari tahu hal berikut. A. Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? B. Apa manfaat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, diskusikan dalam kelompok bagaimana kalian akan melakukan penelusuran. Kalian dapat menemukannya dengan melakukan wawancara, mencari dari buku, dan sebagainya. Yang keempat, susun pertanyaan atau hal-hal yang harus kamu ketahui agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, selanjutnya, susunlah hasil wawancara dalam bentuk laporan tertulis di buku tugas. Kalian dapat membuatnya dalam bentuk tulisan, infografis, maupun dalam bentuk lainnya. Selanjutnya di situ ada memilih tantangan. Untuk memperdalam pemahaman, siswa melakukan kegiatan debat sederhana. Selain itu, siswa juga belajar bahwa interaksi tidak hanya terjadi antar manusia, tetapi juga dengan lingkungan alam dan benda di sekitar, misalnya menanam pohon atau menjaga kebersihan sungai. Pada bagian belajar lebih lanjut, siswa diajak memahami bahwa interaksi sosial tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi juga dengan lingkungan dan di sekitarnya. Melalui materi ini, siswa belajar pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik bekerja sama, saling menghargai, serta menjaga lingkungan agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Selanjutnya ada rangkuman. Pada bagian rangkuman berisi poin-poin penting dari seluruh materi yang telah dipelajari, mulai dari peran, tugas, tanggung jawab, peraturan, hingga interaksi sosial. Selanjutnya ada ulangan harian. Pada bagian ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Soal yang diberikan terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat, dan 5 soal uraian. Selanjutnya ada praproyek yang berjudul Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat. Tujuannya, peserta didik mampu memahami dan menerapkan peran, tugas, tanggung jawab, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah tugas. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Tugasnya mengamati lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, mencatat peran, tugas, tanggung jawab, dan bentuk interaksi sosial yang ditemukan. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan data. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, di situ sudah ada contoh tabel pengamatan. Selanjutnya yang ketiga, analisis. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu peran dan tanggung jawab apa yang paling sering dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Jelaskan alasanmu. Yang kedua, apa akibatnya jika seseorang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh tindakan yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, membuat karya. Buatlah salah satu karya berikut. Yang pertama, poster tentang peran dan tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, slogan ajakan untuk mematuhi peraturan dan menjaga kerukunan. Yang ketiga, brosur sederhana tentang pentingnya interaksi sosial yang baik. Ketentuan karya. Yang pertama, memuat pesan tentang peran, tugas, tanggung jawab, atau interaksi sosial. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan menarik. Yang ketiga, disertai gambar atau ilustrasi pendukung. Selanjutnya yaitu hasil akhir praproyek. Peserta didik menghasilkan portofolio peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berisi yang pertama, lembar hasil pengamatan kegiatan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Yang kedua, lembar hasil analisis yang telah dikerjakan. Yang ketiga, karya yang dibuat, yaitu poster, slogan, atau brosur. Selanjutnya yaitu refleksi. Pada bagian refleksi bertujuan membantu siswa mengevaluasi proses belajar yang telah mereka lakukan. Melalui refleksi, siswa dapat mengetahui apa yang sudah dipahami dan apa yang masih belum diperbaiki. Selanjutnya pada bagian terakhir ini adalah glosarium.
Glosarium berisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam materi, seperti peran, tugas, tanggung jawab, interaksi sosial, gotong royong, dan kerukunan. Bagian ini membantu siswa memahami makna istilah yang mungkin masih asing bagi mereka. Jadi, secara keseluruhan bahan ajar ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan seperti mengamati, berdiskusi, menyelidiki, dan membuat proyek sederhana. Dengan demikian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.